kegiatan dakwah ini tidak hidup di Kota Banda Aceh, maka anak-anak muda kita banyak yang tuh lele game di kedai-kedai kopi, di tempat-tempat huru hara lainnya. Jadi oleh sebab itu adanya majelis-majelis ilmu seperti ini, kami anggap ini sebuah kewajiban. Oleh sebab itu jangan heran bahwa Buya Mustafa Hussein Noela, Ketua ISAD yang sudah disebutkan tadi oleh Tuku Mustafa, bahwa di tengah beliau sedang mengurus anaknya di istri yang sakit di rumah sakit, yang tadi kita dengar kabar sudah meninggal anaknya, tapi beliau masih bersemangat menyelenggarakan acara ini. Ya, mengantar proposal ke BSI, mengantar proposal ke Bengaceh, kegiatan makan malam kita bersama pada malam yang mulia ini, ya, untuk acara halal bihalal kita. Jadi saya pribadi sangat berterima kasih atas kontribusi besar beliau yang saya lihat, saya sebagai sekjen beliau, saya lihat beliau itu nggak pernah mundur semangatnya. Saya pun tengah malam mikir program selalu. Ini langsung to the point. Kalau seandainya digandengkan saya dengan Ustadz Masrul Aidi, nanti ditanya kepada seluruh rakyat Aceh ataupun lebih khusus kepada seluruh orang pesantren, ditanya siapa yang Wahabi? Digandengkan saya dengan beliau, atau ditanya siapa yang lebih Wahabi, karena juga ada juga yang menyangka saya Wahabi juga karena sering pakai jubah ini. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وبعد. Ya, kita muliakan bersama guru dan orang tua kita yang sudah berhadir, Yusuf dan Prof, kedua-dua Prof Syamsul Rizal dan Prof Mahibur Tabari. Beliau dulunya ketika saya kuliah di IAIN, saya sempat kuliah di IAIN dan sempat kuliah di UIN. Karena tahun 95 saya masuk IAIN, sebenarnya Prof Mahibur Tabari menjadi penasihat akademik saya. Tapi belum sempat ketemu beliau, saya permisi lari ke pesantren Budi di Lombok. Maka ketemulah dengan Tengku Ahmad Hafsan. Sebelum saya datang, yang menguasai panggung dakwah di daerah Budi beliau. Selalu putusan pesantren untuk lupa pidato beliau. Kemudian beliau dikalahkan oleh Tengku Ihsan almarhum menantu Abu Dr. Zamzami. Lalu Tengku Ihsan saya kalahkan. Jadi kalau begitu Tengku Akmal ini level 3 di bawah saya. Bayangkan, omploknya mengalir ke luar, apalagi green Abib ini harganya 2 juta. Kalau tergantung bintang loh. Karena pemerintah sendiri punya standar biaya. Nah, pertama mengapa sedikit tentang urusan kasih dunia dakwah. Disfungsinya bukan disfungsi sama sekali lah, dan kurang berfungsi lah. Akhirnya mau mengandalkan syariat itu di dinas syariat, sesuatu tidak mungkin. Ada sesuatu. Izin Pak, 1, 2,